Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa nafa'al intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifadata wal istifada wal hata ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulillah SAW wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha mardatillah gurbi wa tabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghdina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi Nabi SAW. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi taklim kita dalam kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq lil Imam Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullah taala wa nafa'anallahu bihi bi ulumin fid dharain amin. Yang terakhir kita ngebahas tentang masalah tawakal, niat dan ikhlas. Dan kita sudah pahami kemarin ringkasannya, segala amal, perbuatan apapun itu harus dilandasi dengan niat yang baik dan benar. Niatnya yang baik dan benar. Niatnya apa itu? Yang terbaik adalah untuk Allah. Karena semua amal kita itu dari Allah hakikatnya. Allah yang kasih kemampuan, Allah yang kasih kesempatan, Allah yang kasih rezekinya, Allah yang kasih waktunya, Allah yang kasih nafasnya. Dan kita kembalikan lagi amalnya buat Allah. Nggak mudah, kalau mudah teorinya nggak begini. Ini semua susah, semua butuh usaha ekstra. Sehingga ketika pondasi sudah mulai baik, sudah mulai bagus dan terus diperbaiki, terus dijaga, dijaga niat tadi jangan sampai rusak. Seumpama mulai rusak, perbaiki lagi, rusak, perbaiki lagi, rusak, perbaiki lagi. Sebab apa? Mumpung masih hidup, berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Karena siapapun mereka, orang yang tobat sekalipun, kata Allah Subhanahu wa taala, faman taba wa aslaha, barang siapa yang bertobat dan memperbaiki, membenarkan, maksudnya membenarkan dirinya, bukan membenarkan kesalahannya dia. Fa innallaha yatubu alaih, Allah kasih taubat, Allah kasih kesempatan lagi. Allah kasih dia pintu ampunan sebesar-besarnya. Berarti kalau dia sudah mulai mereng, sudah mulai error, diperbaiki, perbaiki. Kemudian dalam beramal ikhlas, apa ikhlas? Hanya untuk Allah. Tadi kita bilang semuanya kekuatannya dari Allah. Dia sedekah, rezekinya dari Allah. Kesempatannya pun dari Allah. Keinginan untuk berbuat baik pun tadi dari Allah. Sehingga dia jadikan tujuan itu semuanya hanya untuk Allah. Paham? Kemudian yang terakhir, hasilnya dia serahkan kepada Allah. Apa itu? Tawakal. Kalau Allah memang kasih hasilnya nggak sesuai seperti yang diharapkan, ya sudah, terima. Dia tawakal, dia terima. Dia pokoknya serahkan hasilnya sama Allah. Setelah dia serahkan hasil sama Allah, maka dia bakal punya sifat ridho. Akhirnya dia ridho sama ketentuan Allah. Allah kasih takdir dia nggak bagus misalkan. Dia udah buat baik, dia udah jadi orang baik, tapi Allah kasih dia takdir yang nggak baik. Jadi dia bakal ridho karena diserahkan semuanya sama Allah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu al-khaufu minallah. Al-khauf minallah, takut kepada Allah. Ini salah satu sifat yang tidak semua orang miliki. Atau ada orang yang memiliki sekalipun kadarnya berbeda. Ada yang rasa takutnya begitu besar, dan yang paling besar itu para nabi. Kemudian ada yang naik turun, ada yang sekedar di lisan, ada yang benar-benar memang takut juga. Walhasil kadarnya nggak sama. Tapi apa maksudnya? Wa minal munjiyat, dan diantara sifat yang menyelamatkan kita, al-khauf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal buka'u min khasyatih, kemudian menangis karena rasa takut kepadanya. Berarti tanda orang takut itu dia bisa sampai nangis. Tapi kalau dia bilang saya takut sama Allah, dia hampir nggak pernah nangis karena rasa takutnya kepada Allah, maka bisa dibilang dia nggak punya rasa takut yang besar, hanya sekedar di mulut. Hanya sekedar di mulut. Itu bagaimana bisa? Nabi SAW sebagai suri tauladan terbaik manusia, orang yang paling pemberani, orang yang paling istimewa, orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, zahir batinnya semuanya, itu masih sering menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih punya rasa takut kepada Allah. Lah terus dia siapa kalau dia nggak pernah nangis? Soalnya saya nggak pernah salah sama Allah.
Justru itu kesalahan kamu tuh loh. Kamu ngerasa nggak pernah salah, di hati kamu ada rasa sombong. Sedangkan sombong itu sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Jadi al-khauf takut kepada Allah, kemudian menangis karena sebab takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faman la khaufa indahu la imana indah, wala amana lahu. Barang siapa yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka tidak ada imannya. Nggak ada imannya. Jadi kadang-kadang kita ini mesti sering bersyukur kalau masih suka takut sama Allah, masih bisa nangis walaupun tiap hari masih maksiat. Walaupun hanya cuma setetes, itu tanda kita ada rasa takut. Kalau sudah ada rasa takut berarti ada iman. Kalau sudah ada iman berarti ada keamanan. Loh kok bisa begitu? Kok bisa ada keamanan? Tadi sudah dibuktikan sama dia tetesan air matanya. Akhirnya begitu netes air matanya dia gara-gara takut sama Allah. Setiap tetes yang mengalir, itu kata Nabi SAW, Allah haramkan jasadnya kesentuh api neraka. Makanya orang yang suka maksiat gak boleh dihina. Ada saat mereka waktu sendirian, waktu berdua sama Allah mereka menangis. Walaupun selepas itu mereka maksiat lagi. Tapi mereka punya keunggulan apa? Air matanya dia, air mata yang diterima sama Allah. Orang-orang yang dekat sama Allah. Kita nggak bisa bilang orang yang di musola, orang yang selalu sholat, orang yang selalu puasa, itu orang yang dekat sama Allah. Sedangkan orang yang di jalanan, yang suka maksiat, itu orang yang jauh dari Allah, nggak boleh. Kita sudah bahas di awal-awal, Allah simpan hamba-hambanya, kekasih-kasihnya di antara hamba-hambanya. Maka jangan sampai satupun kita suudon sama mereka. Hari ini mungkin mereka jadi pendosa terbaik. 5 menit kemudian Allah ampunkan dosanya. Apalagi kita santri sering dengar cerita. Zaman salafun saleh dulu, ada pencuri yang masuk ke rumah orang saleh. Akhirnya karena takut dia ketahuan, dia sembunyi di bawah kasur, baru si orang saleh tadi bangun untuk sholat malam, begitu beres, dia tepok bawah kasur, ayo keluar, keluarin deh dari bawah ranjang. Akhirnya keluar dengan penuh ketakutan, suruh mandi, suruh tobat, sholat. Akhirnya apa? Jadi termasuk golongan orang saleh. Itu sering kita dengar cerita begitu, sering. Sehingga kita nggak boleh asal ngehukumin seseorang. Gal, oh fulan bin fulan ini berdosa, jangan sampai kita deketin. Lah kamu siapa bisa ngehukumin dia? Mungkin dia berdosa hari ini, tapi kamu dilarang sama Nabi SAW untuk benci sama dia atau apalagi ngehina dia. Yang kamu nggak boleh suka itu perbuatannya. Saya nggak suka perbuatannya, saya nggak suka kelakuannya dia, saya nggak suka dosanya dia. Bukan berarti saya nggak suka sama orangnya. Itu seharusnya. Apalagi sama dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti ada kemungkinan besar dia masih bisa jadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kitanya ini yang nggak aman. Saya gimana ya nanti ya? Sudah ibadah nggak ada, takut nggak punya, nangis karena Allah nggak pernah. Terus saya mau dapat apa jadinya? Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah kasih kita rasa khauf dan khasyah. Kemudian Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan hendaknya kalian semua takut kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Ini berat, makanya tadi rasa takut itu naik turun mengikuti iman. Orang yang punya rasa takut besar berarti imannya besar. Ada yang punya rasa takut kecil, imannya kecil. Atau gak punya rasa takut sama sekali, dia ngerasa dia bakal meninggalnya husnul khatimah, dia bakal ngerasa dia masuk surganya Allah, dia bakal ngerasa dapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Tapi amal ini ternyata nol. Naudzubillah. Naudzubillah, semua naudzubillah, sudah gak punya rasa takut, gak punya iman, gak pernah nangis sama Allah, ngerasa dia bakal masuk surga. Amalnya gak ada padahal. Naudzubillah, semua naudzubillah. Bahkan orang-orang soleh, terlepas dari Nabi SAW, Nabi jelas, Nabi Muhammad SAW orang yang paling takut sama Allah. Dalam satu syair, dalam satu senandung, Nabi SAW waktu pulang dari Taif, habis diusir dari Taif, Nabi duduk di bawah pohon. Nabi menyenandungkan satu syair, lupa abang, tapi secara teksnya lupa. Walhasil kurang begini, ila qaribin am ba'idin
mau ke yang dekat ataupun yang jauh ya Allah, selama engkau ridho kepadaku fala ubali. Selama engkau ridho kepada aku, nggak peduli lagi sama orang. Terserah saya mau diapakan, saya lebih takut sama engkau, saya lebih pengen sama engkau ya Allah. Itu Nabi Muhammad SAW. Padahal posisi beliau waktu itu dakwah ke Taif bonyok habis-habisan, dihina, direndahkan, sampai malaikat-malaikat itu istilah kasarnya mengecam atau mengutuk penduduk Taif. Enggak apa kata Nabi, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan umatku, kaumku ini ampunkan ya Allah, karena mereka ini enggak tahu apa-apa, enggak ngerti apa-apa. Mereka kena provokasi orang lain. Seperti yang sudah bilang, mungkin ada bibit-bibit emang kafir harbi yang memang Allah benci sama dia. Tapi walaupun dianya kafir harbi, dia punya anak bisa jadi beriman sama Allah sama Rasulnya. Contoh Abu Jahal. Oh, Abu Jahal ini luar biasa. Sampai dikatakan, kenapa kok nggak dapat manfaat dari mandang wajah Nabi Muhammad SAW? Padahal orang yang bisa mandang wajah Nabi ini orang yang selamat pasti. Kok Abu Jahal nggak? Kenapa? Karena dia cuma mandang dengan pandangan zahir. Oh, ini yatimnya saudaraku kok, bukan siapa-siapa dia. Tapi anaknya Ikrimah, Muslim, mukmin, berjuang sama Nabi SAW. Jadi kita nggak boleh asal memutuskan sesuatu. Oh, si ini pasti kok. Siapa kamu mastiin? Siapa kamu mastiin? Enggak, dia pasti celaka, Bib. Orang dia kerjanya tiap hari, misalkan mabok, tiap hari dia main perempuan, tiap hari dia nggak pernah sholat, tiap hari dia judi, tiap hari dia melakukan dosa nih. Dia pasti masuk neraka, Bib. Wah, subhanallah. Allah rubah itu semua semalam atau sesaat sebelum umurnya. Beberapa saat sebelum umurnya dia tobat, dia minta maaf sama Allah. Allah maafkan, habis itu dia meninggal. Mau ngomong apa kamu pasti tadi? Ucapan kamu nanti bakal diminta sama Allah pertanggungjawaban. Oh, kok begitu, Bib? Lah iya. Ma yalfat min qaulin, katanya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ucapan yang keluar dari lisan seseorang illa ladaihi raqibun atid. Kecuali di sisi mereka itu ada raqib atid yang mencatat, nanti dilaporkan sama Allah. Bakal ditanya sama Allah, kenapa kamu ngomong begini? Siapa kamu? Kamu Tuhan. Sudah tahu aku ini gak suka disekutukan. Loh, kamu kok nyekutukan aku? Enggak ya Allah, saya menyembah kamu. Lah kamu ngerasa jadi aku kok. Kamu bilang sini pasti begini, sini pasti begini, sini pasti begini. Lah siapa kamu? Siapa kamu? Itu maksudnya. Kadang-kadang kita gak sadar kita sendiri nyekutukan Allah. Sama siapa? Sama diri kita. Karena gak ada rasa takut sama Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala sallallahu qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalalihi la ajma'u li 'abdi amnaini wa la khafaini in huwa aminani fid dunya akhaftu yawma ajma' ibadi wa in huwa khafani fid dunya amantuhu yawma ajma'u ibadihi. Kalau kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, demi kemuliaanku, kata Allah, dan keagunganku, aku tidak mengumpulkan bagi seorang hamba dua keamanan serta dua rasa takut. Apa maksudnya? Kalau dia ngerasa aman di dunia dari aku, oh dia bilang Allah gak marah kok sama saya, bukti saya maksiat, saya masih begini, saya masih ini, saya gak sholat aja Allah masih kasih kesempatan, masih kasih saya kenyamanan di dunia ini. Dia ngerasa aman. Dia gak tahu Allah tuh makin jauh dari dia karena dia gak pernah sujud sama Allah. Dia ngerasa aman. Maka katanya Allah, akhaftuhu yawma ajma'u ibadi. Nanti aku bakal buat dia tahu bagaimana dia harus takut sama aku di hari ketika aku kumpulkan semua hambaku. Harinya bagaimana itu? Gal, kita udah sering dengar Ustadz, kita baca di hadisnya, semuanya ngejelaskan. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, ini panik. Panik, mereka nyari keamanan. Allah katakan, yawma yafirul mar'u min akhihi. Seseorang itu lari dari saudaranya, dari keluarganya dia lari, wa ummihi wa abi, dari orang tuanya dia lari. Di dunia kita ngerasa masih anak, ada orang tua. Nanti di sana nggak ada. Masing-masing kenapa? Saking ketakutan. Udah nggak tahu lagi lu anaknya siapa, lu bapaknya siapa, udah nggak tahu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi abi wa sahibatihi wa bani, dari istrinya sekalipun. Yang di dunia adanya berdua, terus kemana-mana berdua, barengan, makan barengan, tidur barengan, sholat barengan, kemana-mana barengan. Tapi dia nggak punya rasa takut sama Allah mungkin di dunia. Akhirnya dia punya istri,
nggak diajarkan nutup aurat, nggak diajarkan ngaji, nggak diajarkan beribadah, nggak diajarkan akhlakul karimah, nggak diajarkan hal-hal yang bisa ngebuat Allah ridho, nggak diajarkan sama sekali. Dia nggak punya rasa takut, keluarganya pun dibuat begitu. Akhirnya apa? Nanti di akhirat, oh dia bakal ketakutan wasahibatihi wa bani. Dia nggak bakal kenal siapa istrinya, siapa suaminya, siapa anak-anaknya. Saya nggak tahu lagi, saya lagi pusing urusan saya sendiri. Ya Allah. Akhirnya berbondong-bondong ngedatengin para nabi. Kita baca di riwayatnya sudah pernah datang ke Nabi Adam. Enggak, katanya, ya Abul Bashar isfa' lana. Kasih syafaat kamu ya Abul Bashar. Enggak, kata Nabi Adam apa? Enggak, nafsi-nafsi, enggak berani saya sendiri-sendiri. Hari ini Allah murka yang belum pernah Allah murka sebelumnya atau sesudahnya. Saking ketakutannya. Nah ini naudzubillah semua naudzubillah. Berarti orang kalau dia masih maksiat tapi dia masih sholat, ini tanda dia masih ada rasa takut. Apalagi dia masih bisa nangis. Apalagi dia masih bisa nangis sama Allah, berarti dia sadar dia punya dosa di hadapan Allah. Yang nggak sadar itu dia sudah maksiat, dia nggak pernah sujud sama Allah, dia ngerasa aman sama Allah. Lah kita nggak ngehukumin dia, ini yang disifatkan Nabi tadi tuh, yang disifatkan Allah dari dia diskusi, dia ngerasa aman. Ini begini penjelasannya. Dia udah nggak sholat, nggak ibadah, nggak beramal apa-apa, bahwa dia ngerasa tenang di dunia. Naudzubillah, semua naudzubillah. Apalagi kadang-kadang orang-orang kayak kita nih selalu ngerasa kita yang terbaik. Hobinya apa? Ngomongin orang. Syuf fulan bin fulan jeleknya, syuf fulan bin fulan jeleknya. Tahu nggak yang lagi viral ini ABC? Tahu nggak yang lagi viral ini DEF? Tahu nggak yang lagi viral ini begini? Wah masa sih? Nggak nyangka ya. Akhirnya apa? Seakan-akan dia yang baik. Seakan-akan dia yang paling baik. Oh, padahal dia itu begini loh. Padahal secara ucapannya dia ngerasa, oh iya ya. Enggak, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala rahmatul abrar, beliau mengatakan kurang lebih maknanya begini nih. Jikalau ada seseorang yang merasa masih ada makhluk, bukan manusia, makhluk yang lebih hina dari dia, maka dia masih sombong. Ada seseorang ngerasa dia ini hina, tapi ada lagi makhluk yang lebih hina dari dia, dia masih punya sifat sombong. Berarti apa? Orang punya sifat sombong nggak mungkin punya sifat takut. Nggak mungkin punya sifat takut. Makanya orang kalau benar-benar mau jalan di jalan yang Nabi SAW, dia betul-betul mau fokus, dia nggak bakal mau mikirkan urusan orang lain. Dalam artian orang itu salah dia tutup, dia diam. Orang itu berdosa dia ingatkan, dia tegur, dia ajak sama-sama ke surga. Bukan dia jauhin. Bukan isu apa dia ngapain ngurusin aku aja nggak bisa setengah mati lah, bukan begitu. Naudzubillah sama naudzubillah. Gara kata Nabi SAW, yang dimaksud memberikan rahmat kasih sayang kepada saudara itu menyelamatkan dia dari murkanya Allah. Sudah tahu saudara kamu ini lagi dalam perbuatan yang tidak benar, malah kamu jauhin, malah kamu omongin, malah kamu umbar ke sana kemari, naudzubillah. Tapi yang betul tandanya kamu sayang sama dia, kamu panggil dia, kamu nasihatin dia, kamu ajak berubah sama-sama. Ayo kita sama-sama berubah. Ayo saya bantu, kamu juga bantu saya. Jadi seakan-akan gak ada yang hina, gak ada yang mulia. Sama-sama kita ini lagi paling hina di hadapan Allah. Paham? Itu pentingnya rasa takut. Wa in wa khafani fid dunya amantuhu yawma ajma'u ibadi. Kalau dia takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberikan rasa aman dia di hari aku mengumpulkan hamba-hambaku. Makanya para nabi ini kan punya rasa takut besar di dunia nih. Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Sehingga nanti di akhirat ketika orang lagi sibuk, itu yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in yawma idin sya'nun yughni. Semua punya urusannya masing-masing. Tapi para nabi enggak. Mereka sibuk berdoa. Nabi Muhammad SAW ketika ngelihat kepanikannya orang lari ke Nabi Adam, ke Nabi Idris, semua nabi sampai ke Nabi Isa. Walhasil Nabi SAW sujud di hadapan arasy Allah Subhanahu wa taala. Masih menangis. Masih punya rasa takut. Bukan berarti Nabi lancang, tapi Nabi ini kepikiran. Kepikiran siapa nih yang di belakang yang datang habis ini?
Akhirnya datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, isfa'lana, isfa'lana. Nabi nangis di hadapan Allah, sujud di hadapan arasnya Allah. Riwayat bil maknanya kata Umar, falaha anta fatasjud. Kamu wahai Muhammad minta syafaat buat umatmu nih, sujud di hadapanku kata Allah. Waktu nada syafaatu syafa'. Yang kau minta tuh cuma syafaat buat mereka biar mereka ini selamat dari murka aku. Kalau kata ya Allah, isfa'atu syafa' kalau gitu. Ya udah, kamu syafaat mau diterima. Sal, minta aja. Tuh, bakal dikasih apa yang kamu minta. Itu Nabi SAW. Makanya orang-orang yang punya rasa takut di dunia, nanti dia bakal selamat di akhirat. Bahkan ada dulu, kalau tidak salah ingat, abang pernah baca di kitab Nawadir, punya Imam Qalyubi itu dikatakan di situ, ada cerita di sini. Ada satu orang kaya yang masya Allah perbuatannya dia ini hampir tidak ada kebaikan sekalipun. Pokoknya satu kampung sudah ngecam dia, ini orang sudah kaya, sok-sokan, semena-mena. Fil akhir dia tulis wasiat sama istrinya. Sebelum dia meninggal dia tulis wasiat. Dia taruh di bawah bantalnya. Begitu dia meninggal, si istrinya manggil orang buat mandikan jenazah suaminya, diangkat, dibuka bantalnya, ternyata ada kertas. Gol, kata si suami apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai istriku yang tercinta, demi Allah aku menulis dalam keadaan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu perbuatanku tidak ada satupun yang ngebuat Allah ridho. Oleh sebab itu aku sangat takut kepada Allah. Tolong ketika aku meninggal nanti engkau bakarkan jasadku, kemudian aku takkan kok, katanya Allah. Kamu bakar, terus kamu bayar 40 orang untuk menangisi jasadku. Bayar mereka dengan uang yang banyak yang aku tinggalkan ini, biar mereka menyebut-nyebut kebaikanku walaupun tidak ada. Dia nulis itu jadi penuh air mata, di kertas itu ada bekas air mata. Air mata kan asin, jadi ngebekas. Akhirnya istrinya, karena ini permintaan suaminya, wasiat dikerjakan. Dibakar. Kaget keluarga muslim kok dibakar. Abunya tadi dia kumpulkan, dia buang, ya anggaplah ke laut kidul, ke laut mana, pokoknya 4 penjuru dia buang. Habis itu sepanjang proses tadi dia bayar 40 orang untuk nyebut kebaikan. Tetangganya gak ada yang mau datang. Kenapa, ini orang jahat kok. Akhirnya dia manggil orang dari luar. Masing-masing anggap dia kasih sejuta. Tolong kamu sebutkan kebaikan suamiku selama 40 hari. Nanti aku tambah, setelah hari ke-40 aku tambah lagi. Kamu datang aja ngambil sini. Nggak ada yang kenal sama suaminya. Nggak ada yang kenal, ini namanya dibayar jadi artis. Nggak selesai 40 hari, si istri bermimpi ngeliat suami dalam keadaan nikmat, ketawa, senyum. Nggak tanya, suamiku kenapa kok kamu kelihatannya enak-enak aja? Apa tuh suaminya? Wallahi kata dia, gara-gara rasa takutku kepada Allah, aku menulis wasiat begitu. Dan ucapan-ucapan bohong mereka itu menjadi kebaikan buat aku. Itu jadi kebaikan buat diriku dan Allah ampunkan semua dosaku sebab rasa takutnya dia. Makanya katanya Allah, wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kepada Allah, itu Allah kasih 2 surga. 2 surga Allah siapkan buat dia. Cuma gara-gara rasa takut. Amalnya 0. Nah, ini yang kita nggak boleh sama sekali ngahakimin orang. Naudzubillah summa naudzubillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, sudah terang ya. Dikit lagi, habiskan 1 paragraf. Wa asyaddun nasi khaufan min Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gal sallallahu dan orang yang paling takut kepada Allah, yang sangat takut, yang paling takut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai dalam hadis Nabi SAW bersabda, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sungguh aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah, kata Nabi SAW. Wa kadzalika al-anbiya salihun. Begitu juga para nabi dan orang-orang saleh. Khususnya ketika mereka mendengar
ayat-ayat Al-Quran. Ketika mereka dengar ayat. Enggak apa kata Allah, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam' mimma 'arafu minal haqq yaqulun rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Gal sifatnya orang-orang soleh, rasa takut mereka itu terlihat khususnya waktu dengar ayat-ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala bilang, sifatkan mereka nih. Wa idza sami'u, dan ketika mereka semua mendengar ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW, engkau bakal melihat mata mereka tafidhu minad dam', mengeluarkan air mata, mimma arafu minal haq, sebab dari apa yang mereka ketahui daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada kebenaran. Ya Allah, kami beriman kepadamu, maka tulislah kami bersama orang-orang yang bersyahadat atau menjadi saksi di hadapanmu bahwasanya mereka semua orang baik. Bahwasanya saya ini orang baik, betul kenal sama Allah, betul-betul faham sama Allah. Sehingga begitu dengar ayat nggak kayak kita. Kadang kita dengar ayatnya kadang sambil jungkir balik, sambil nungging, sambil nggak benar lah. Ini satu ayat lagi, katanya Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina wa min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa ijtabaina. Mereka yaitu orang saleh tadi, syahidin, salihin, mereka ini orang yang terbaik tadi itu maksudnya, yang punya rasa takut kepada Allah, adalah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepadanya dari para nabi. Ini mereka nih, orang saleh itu siapa aja? Para nabi. Dari dzurriyyahnya Nabi Adam, anak cucunya Adam, atau dari anak cucunya Nabi Allah Nuh. Wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim, juga dari dzurriyyahnya Ibrahim. Wa Israil, ini Allah muji orang-orang saleh dari Nabi Adam sampai anak cucunya Nabi Ibrahim sama Bani Israel. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya, kalau dibacakan kepada mereka ayatul rahman, ayatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung menangis tersungkur sujud. Nabi SAW pernah ketika dapat ayat ucapan Nabi Isa, ketika Nabi Isa ngerayu Allah lah, kata Nabi Isa, ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau adab mereka, mereka itu umatmu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, kalau engkau adab mereka, ya Allah, mereka umatmu. Kata Nabi Isa, Nabi Isa mintakan ampun buat umatnya juga. In taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, tapi kalau engkau ampunkan mereka, kata Nabi Isa, engkau ini zat Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Enggak ada apa-apanya perbuatan mereka kepadamu ya Allah dengan kekuasaanmu, maksudnya. Nabi nangis, kepikiran sama umatnya terus, kepikiran lagi. Terus kayak apa nanti keadaan nasib umatku ini? Selamat enggak mereka? Nabi Isa aja nih minta sama Allah, bukan tidak diijabah doanya. Ngerayu sama Allah tidak diijabah. Bukan karena apa-apa, memang gak mau Allah kasih, dia udah salah kok. Ngapain saya terima? Nabi nangis. Akhirnya Allah turunkan Jibril. Dan Allah janji, ya Muhammad, inna lanukhzika wa nasu'aka ala ummatika. Ya Muhammad, kami tidak akan menghinakan dirimu atau merendahkan, berbuat buruk kepadamu di hadapan umatmu nanti. Apapun yang kamu minta bakal kami berikan. Akhirnya Allah turunkan ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatardoho. Ya Allah, nikmat. Makanya orang kalau sudah punya kesalahan,
kemudian dia hadir ke tempat-tempat mulia, ke majlis-majlis, ke rumah Allah, jangan dipandang rendah. Jangan pernah dipandang rendah. Kita nggak pernah tahu bagian yang Allah berikan kepada mereka-mereka. Hari ini mungkin orang ngelihat, oh kayaknya Habib Mos selalu dalam hidayahnya Allah. Belum tentu. Kalian yang sudah dalam hidayah. Mungkin abang hadir misalkan ke majelis KMR, mungkin karena rasa tanggung jawab doang. Bukan karena abang pengen hadir karena Allah. Tapi ada orang yang jauh-jauh datang, dia hadirnya karena Allah. Makanya majlis-majlis begitu tempat yang paling bagus emang buat tobat, buat kembali sama Allah. Sebab masing-masing ini saling menyempurnakan saudaranya. Saling menyempurnakan kehadiran saudaranya. Oh yang tadi niatnya jelek, akhirnya karena dia hadirnya ramean di majelis yang mulia, Allah jadikan niatnya baik. Itu semua pernah dijelaskan kalau nggak salah Habib Muhammad bin Umar atau Ahmad bin Umar bin Smith. Ketika ngejelaskan hadis fa inna humul gum la yashqa bihim jalisu. Mereka itu kaum enggak bakal sial atau terhina orang yang duduk sama mereka. Soalnya ada yang nanya ke Habib Ahmad bin Umar bin Smith kalau nggak salah, Habib itu orang datang ke majlis mau nagih hutang loh, padahal nggak apa-apa. Dia datang mau nagih hutang kan, nggak apa-apa. Niatnya dia nagih hutang loh, nggak masalah. Tapi sebab kedatangan dia tadi, Allah kasih dia kebaikan dan Allah perbaiki niatnya. Allah kasih dia hidayah, Allah kasih dia taufik. Habis itu jadi orang paling dekat sama Ahmad bin Umar bin Smith kalau nggak salah. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua rasa takut kepada Allah sebagaimana Allah memberikan rasa takut kepada para nabi, para syuhada, para orang saleh, dan mudah-mudahan Allah sibukkan lisan kita, hati kita, pikiran kita, jawarih anggota tubuh kita dengan hal-hal yang ngebuat Allah ridha, dengan hal-hal yang sekiranya bisa mendatangkan keridhaan dari Allah zahiran wa batinan, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dicabut nyawa kita dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, dan Nabi termasuk orang yang menjemput kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Kurang lebihnya minta maaf, dan berdoanya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanak